Dan memang cukup terbukti bahwa perempuan memiliki salah satu kelebihan manage konflik karena dia memiliki apa ya perasaan yang lebih peka. Jadi dia tidak menggunakan emosi yang meluap-luap, tetapi dia lebih lembut, lebih tenang begitu. Walaupun ada kelemahan. Nah, berbicara soal komen-komen, nah di situ aku mulai kenal yang namanya netizen, haters gitu ya. Nah, puji Tuhannya sih dari beberapa komen yang aku baca itu semua komennya positif. Dari sekian Iya. banyak sekali komen, paling saya temukan cuma 2 atau 3 komen yang bilang, ini yang paling menyakitkan ya yang pernah bilang, "Eh, harusnya pendeta itu tidak bermain TikTok gitu." Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, penonton setia kanal YouTube Huria Kristen Batak Protestan. Kembali lagi bersama saya, Calon Diakonis Marlin Celumban Tobing, dalam podcast HKBP. Nah, Bapak Ibu, seperti yang kita ketahui bahwa eh, kakak ini sebagai pendeta yang sangat aktif dalam pelayanannya. Lantas, bagaimana sih kakak ini membagi antara waktunya dengan pelayanan sebagai seorang istri dan juga sebagai seorang ibu? Nah, langsung saja kita berbincang-bincang dengan Pendeta Lilis Ferawati Tambunan. Halo Kak, Halo. ya Kak. Sebelumnya nih, supaya teman-teman juga kenal nih dengan kakak, ada baiknya sih kakak untuk perkenalan diri dulu dan Boleh. melayani di mana. Oke Kak? Oke, nama saya Pendeta Lilis Perawati Boru Tambunan. Sudah menikah dengan Marga Sibuya. Tuhan karuniakan 2 orang anak. Yang pertama anak perempuan berusia 6 tahun bernama Rahel. Dan anak yang kedua berusia 4 tahun bernama Rehuel. Jadi sekarang saya melayani di HKBP Keramat Jati, Resort Keramat Jati. Gini nih Kak, kakak kan melayani di salah satu gereja di distrik DKI ini, yaitu HKBP Keramat Jati. Bagaimana sih kesibukan kakak dalam melayani di HKBP Keramat Jati selama ini? Selama sudah berapa tahun sebelumnya Kak? Kurang lebih 3 tahun menuju 4 tahun. Sudah kurang lebih 3 tahun. Baik Kak, bolehkah kakak menceritakan sharing bagaimana sih kakak dalam pelayanan kakak selama melayani di sana? Ya, terima kasih. Kalau saya rasa beberapa gereja memiliki kesibukan pelayanannya masing-masing ya, dengan berbagai program yang telah dibuat di setiap gereja. Hanya yang menurut saya yang agak menarik kalau di DKI ini, karena mungkin juga jumlah jemaat di Kramat Jati cukup banyak, jadi hampir setiap hari itu berbagai pelayanan ada. Jadi dimulai dari hari Senin sampai hari Sabtu, eh, ya complicated sekali gitu dibandingkan waktu saya pengalaman saya melayani di HKBP Cimahi ya distrik 18 Jabar Tendiye. Distrik DKI itu dari hari Senin sampai Sabtu selalu saja ada ya mandulo atau juga manikir, dan kebetulan HKBP Kramat Jati ini kan jemaatnya cukup banyak 1.500 kakak. Jadi hampir tiap minggu pasti ada yang meninggal gitu. Nah, Wow. Hmm. untuk yang meninggal ini kan pasti ada yang manikir untuk penguburan, belum lagi PHD kategorial yang dari hari Senin itu sampai hari Sabtu Ya. selalu ada. Kemudian konseling-konseling lainnya, konseling keluarga, konseling pranikah, dan berbagai hal. Nah, itu biasanya sudah terjadwal yang menyebabkan, yang menurut saya hampir setiap hari sudah memiliki jadwal pelayanan yang telah terjadwal untuk kita gitu. Nah, ini yang membuat menurut saya di distrik DKI memang pelayanan cukup padat ya. Begitu. Wow. Berarti gimana nih Kak membagi waktu nih menjadi seorang ibu, seorang Anak. istri, dan sebagai pelayan? Ya, ya, ini salah satu pergumulan menurut saya ya sebagai seorang pendeta perempuan, dan saya yakin nanti juga Mbak Bengce mungkin setelah menjadi mendapat tawanan yang sudah menikah, udah punya anak akan mengalami hal yang sama. Ketika kita dituntut untuk apa ya melaksanakan tanggung jawab tahunan kita, tapi juga di tengah rumah tangga. Dan yang paling sedih itu kalau anak sedang sakit, tapi kita harus pergi melaksanakan menunaikan tanggung jawab kita di gereja. Itu kayak sebuah apa ya sebuah perjuangan yang dimana kita nggak bisa melalaikan tugas tanggung jawab kita dengan tahunan yang kita telah terima, tapi juga Ya. anak kita juga nggak bisa kita abaikan gitu. Nah, tapi disitulah sebuah penyerahan, arti sebuah penyerahan bahwa kalau Tuhan sudah panggil kita, Tuhan sudah pakai kita, khususnya dari seorang wanita ya, baik anak kita, baik suami kita, dan saya mau lebih spesifik untuk anak-anak, di situ arti saya menyerahkan. Di situ saya belajar arti penyerahan.
bagaimana saya yakin bahwa Tuhan akan menjaga anak-anak saya dan selama saya menunaikan tugas tanggung jawab saya. Jadi kalau anak-anak itu di rumah kan sama bude ya. Saya punya pangrupi yang tinggal di rumah. Kebetulan saya long distance dengan suami. Jadi suami saya itu di LDR. Serang, LDR ya. Betul sekali. Iya, itu dulu di Papua, tapi baru 3 bulan ini pindah ke Serang. Jadi kalau di Papua itu lebih seru lagi, kita ketemu cuma sebulan ke 2 bulan sekali. Kalau sekarang kan tiap minggu ya, setelah suami pindah ke Oh, oh iya Kejaksaan. dulu saya lihat juga di TikTok kakak bahwa abang Ya, itu jauh. di Papua. Rupanya sekarang sudah Betul. pindah. Iya. Ya, begitu. Jadi kalau sekarang sih sudah lebih apa ya, lebih sering berjumpa karena setiap minggu pulang, Sabtu dan Minggu di Setiap rumah. weekend ya kak, boleh pulang. Boleh dong. Jadi makanya mungkin video weekendnya lebih banyak nih jalan-jalan bersama dengan Wow. keluarga gitu. Jadi kalau di rumah anak-anak itu sama sama pengurupi ya, sama ada yang menjaga mereka. Eh, Satu hal yang selalu saya yakini kalau saya berangkat untuk melakukan tanggung jawab saya belajar menyerahkan anak-anak saya kepada Tuhan. Gitu. Benar-benar belajar menyerahkan supaya saya betul-betul menjiwai apa yang saya sedang lakukan di luar sebagai bentuk tanggung jawab saya. Jadi kita nggak bisa eh, berhenti karena rasa khawatir memikirkan mereka. Ya nggak mungkin nggak khawatir ya, namanya mereka dijaga orang lain. Bagaimanapun Iya kita kak. tetap was-was kepada Tuhan. Gitu. Itu sih pengalaman sebagai seorang ibu. Apakah itu menjadi salah satu niat kakak nih seperti yang kami ketahui kakak sudah menyelesaikan S2 kakak dengan tesis eh, yang nanti akan kakak sharekan kepada teman-teman semua. Apakah itu menjadi salah satu niat untuk mengambil tulisan itu? Seperti itu kak. Bagaimana nih cerita tentang Nah, perjalanan S2-nya kak? iya, sebenarnya dulu sebelum saya nikah dengan suami yang sekarang ya, yang sekarang yang mana emang ya. Jadi kita punya komitmen kalau saya sudah menikah, saya nggak boleh melayani. Jadi saya harus ikut dia ke Papua. Jadi akhirnya juga karena jadwal di sana di gereja waktu saya calon pendeta di HKBP Petra, Resort Pelikan Medan, tidak terlalu padat. Peluang untuk mengambil S2 itu ada sekali. Saya ambil kesempatan itu setelah menikah saya sempat cuti kurang lebih 6 bulan. Sesuai dengan komitmen kami, saya ikut dengan dia. Dan kenapa harus ambil S2 itu supaya ada peluang saya mungkin karir yang lain tapi terbuka lebih luas ketika saya sudah ambil S2 di Papua. Tetapi dalam perjalanannya, nah mungkin nanti juga setelah mendapat tohonan akan mengalami ternyata sepertinya saya tidak di sini. Sepertinya jadi saya selalu mengibarkan ini tidak pernah saya lupakan ya seperti Yunus yang pergi di mana Tuhan Ya. memerintahkan dia kemana tapi dia kemana gitu. Nah saya tuh merasa seperti itu. Akhirnya 6 bulan itu saya sama sekali tidak tidak damai, tidak merasakan ketenangan. Padahal secara finansial mungkin semua tercukupi. Saya lebih santai, hanya mempersiapkan yang diperlukan suami begitu. Tapi ternyata setiap orang yang mendapatkan panggilan harus memenuhi panggilannya. Dan akhirnya saya memutuskan untuk pergi melayani dan itulah di HKBP Cimahi waktu itu tahun 2017. Lalu saya meninggalkan suami dengan komitmen yang baru yang kami amandemen ulang gitu. Kami amandemen ulang dan akhirnya sampai sekarang dan satu keyakinan saya bahwa setiap orang yang menerima panggilan Tuhan, Tuhan akan cukupkan segala kebutuhannya dan Tuhan akan tidak akan pernah tinggalkan baik kehidupan keluarganya, dia dengan suaminya, dia dengan anak-anaknya. Itu selalu keyakinan saya. Ya, Makanya kita betul nggak tahu sekali. entah kenapa 3 bulan ini Amang pindah ke Serang tanpa kita planning sebelumnya loh. Dan itu dia mendapatkan SK perpindahan. Jadi saya percaya tangan ajaib Tuhan itu mampu merancang kehidupan para pelayan yang telah Tuhan panggil. Jadi ya Wow. mengajari kita nggak khawatir dengan hidup kita, gitu. Hmm, Menyerahkan. harus sabar juga ya kak menanti keajaiban. Iya, Iya. begitu. Nah, kalau boleh tahu nih Kak, isi garis besar dari tesis Kakak itu nih bagaimana sih dampaknya untuk pelayanan Kakak? Jadi saya mengambil dulu tesis itu sangat penasaran karena saya kan magister manajemen. Jadi saya mau melihat Mhm. bagaimana seorang perempuan memanage konflik yang terjadi di gereja. Karena setiap gereja menurut saya rentan dengan konflik ya.
pasti selalu ditemukan konflik walaupun itu besar atau kecil. Nah, saya mau melihat sudut dari feminisme. Bagaimana sih seorang perempuan manage konflik? Ada nggak ya pengaruh dia sebagai ibu, dia sebagai wanita yang terkesan lembut, yang lebih mendominasi perasaan, ada nggak ya? Nah, itu aku sangat penasaran. Nah, saya ambil uji coba beberapa gereja yang lebih Medan, di mana pendeta ressortnya perempuan. Saya tidak perlu sebutkan ya, tetapi itu sampel saya waktu itu. Dan memang cukup terbukti bahwa perempuan memiliki salah satu kelebihan manage konflik karena dia memiliki apa ya perasaan yang lebih peka. Jadi dia tidak menggunakan emosi yang meluap-luap, tetapi dia lebih lembut, lebih tenang begitu. Walaupun ada kelemahan karena wanita perasaannya lebih mendominasi. Jadi mungkin lebih Iya. mudah menangis, lebih mudah untuk putus asa dan kecewa gitu. Tetapi di lapangan ya walaupun tidak lebih unggul tinggi ya, hanya itu cukup menolong ketika kita menghadapi suatu konflik, berbicara dengan apa namanya atau memediasi dengan sikap kelembutan seorang wanita itu cukup membantu memanage suatu konflik di gereja begitu. Jadi gimana Kak? Dapat diterapkan Kak? Sejauh ini sudah dapat diterapkan ya. Wow, luar biasa. Ya ya, aku cukup menghayati tesisku. Jadi ketika ada di konflik ya aku pakai itu gitu dan ya cukup tertolong. Menolong Kakak dalam menghadapi pergumulan dalam pelayanan, Ya dalam betul. keluarga. Keluarga juga ya pastilah Iya. ya. Masa keluarga pendeta nggak pernah ada konflik? Nggak mungkin. Iya, betul sekali. Ada juga loh. Nah, Gitu. kalayak rame juga nih pasti tahu nih Kakak ini seorang yang aktif di sosial media. Pasti rata-rata sudah mengetahui nih di TikTok, di Instagram. Nah, seperti yang kami ketahui juga Kakak sering nih posting kegiatan Kakak melayani di sekolah minggu. Ya. Eh, apakah Kakak memang khusus untuk sekolah minggu atau Kakak memang terjadwal pada waktu itu sedang melayani di sekolah minggu sehingga Mm-mm. kontennya harus berbau sekolah minggu. Lantas Iya, di ya. kegiatan yang lainnya tidak terrecord begitu. Bagaimana Kak? Iya, jadi kalau secara penempatan sendiri memang saya tidak diperuntukkan untuk fungsional sekolah minggu. Dan di sini juga ada pembagian ya kategorial. Kita di sini ada 3 pendeta fungsional. Kebetulan saya ditempatkan untuk remaja dan aposo dan pranaposo. Jadi tidak sama sekali untuk sekolah minggu. Tapi karena saya mungkin punya anak kecil 2 orang, dan sebenarnya kenapa konten saya waktu itu juga cukup banyak untuk sekolah minggu, memang kebetulan itu saya record untuk anak sekolah minggu. Karena pelayanan untuk sekolah minggu ini agak istimewa buat saya. Dan sehingga ketika saya terjadwal untuk sekolah minggu, jadi lebih punya beban loh dibandingkan ke orang tua gitu. Karena kayaknya kalau untuk orang tua kita sudah konsep rancang begini supaya pesannya bisa sampai gitu. Tapi kalau untuk anak sekolah minggu, durasi harus dipikirkan, konsepnya harus dipikirkan gitu kan. Penyampaian Bagaimana ya supaya Kak, supaya mereka menarik. menarik gitu ya. Jadi Iya. kita nggak membosankan untuk mereka. Nah, makanya saya cukup serius untuk merecord konten ketika saya ke sekolah minggu gitu. Maksudnya mau menginspirasi juga pelayan-pelayan lain yang boleh bukan berarti saya minta supaya seperti saya enggak, tapi untuk anak sekolah minggu itu perlu keseriusan. Justru nggak mudah. Malah kita harus sangat serius ketika kita melayani untuk anak-anak sekolah minggu. Begitu. Nah, seperti ini kan Kak pasti sambung menyambung nih. Ketika Kakak aktif di media sosial, buat konten, buat postingan, eh, pasti ada aja nih orang-orang yang netizen atau haters yang kayak nyinyir gitu Kak, yang menganggap Kakak itu sebagai orang yang lebay atau yang pamer dengan pelayanan Kakak. Apakah itu terjadi juga? Apakah itu Kakak alami ketika Kakak aktif di media sosial? Dan bagaimana sih Kakak menanggapi eh, komentar-komentar netizen atau haters yang seperti itu Kak? Ya, jadi ini sedikit pengalaman saya ya bermedia sosial, khususnya sih di TikTok ya. Jadi sebenarnya ini pertama sekali aku punya, jadi aku tuh punya followers itu cuma 5 orang, dan sama sekali nggak Sama. niat untuk mengembangkan TikTok itu. Hanya waktu tahun lalu saya ditahbiskan 7 Juni, dan itu 7 Juni tahun 2015 itu adalah peringatan bukan bukan ya, tapi 7 tahun eh, saya mendapatkan tohonan begitu ya, mengingat kembali 7 tahun saya menerima tohonan, dan itu pertama sekali saya posting. Saya ingat saya kumpulkan foto-foto waktu saya ditahbiskan,
Kemudian saya Mhm. pakai kata-kata motivasi dari Emeritus ya, Data Dr. Darwin Lumban Tobing dalam bukunya yang sangat terkenal. Eh, Ternyata itu cukup apa FYP ya waktu itu. Terus follower saya bertambah waktu itu ya dari 5 10. 10 orang itu tuh kayak udah happy banget gitu. Terus nambah lagi 100. Wah, kok bisa 100 orang gitu. Terus viewersnya bertambah terus gitu kan sampai sekarang itu kalau nggak salah sekitar 450.000 viewers ya, aku lupa ya berapa kali terakhir karena aku nggak cek. Sampai akhirnya setiap nambah tuh aku pasti screenshot gitu. Hari ini 1.000, besok 2.000, besoknya 3.000 gitu kayak Kayak happy suatu banget. kebanggaan juga ya Kak Iya buat kayak kita. kok bisa gitu ya kan, kok bisa gitu. Ya. Nah sampai akhirnya nah aku di sekarang sih dan saya yakin banyak sekali orang yang followers lebih banyak. Tapi buat saya itu kayak kalau orang mau follow kita berarti kita punya dampak sesuatu Iya, betul. yang dia sukai. Kalau dia nggak suka dia nggak akan follow kita gitu. Iya, Nah aku betul. tuh ngerasa sekian ribu orang yang mau follow aku berarti mereka punya sesuatu yang mereka anggap bisa aku memberi inspirasi untuk mereka. Nah berbicara soal komen-komen, nah di situ aku mulai kenal yang namanya netizen, haters gitu ya. Nah puji Tuhannya sih dari beberapa komen yang aku baca itu semua komennya positif. Dari sekian Iya. banyak sekali komen, paling saya temukan cuma 2 atau 3 komen yang bilang, ini yang paling menyakitkan ya yang pernah bilang, "Eh, harusnya pendeta itu tidak bermain TikTok gitu." Kemudian ada komen juga yang saya ingat, maunya Inang Pendeta bikin kontennya khotbah aja gitu. Nah, paling seperti itu komennya yang ada. Nah, tapi kan saya nggak mau pusing ya, karena kita itu nggak bisa maksa orang suka dengan kita. Iya, Kita nggak betul. bisa pasang papan pengumuman terus bilang jangan benci saya, jangan jangan lukai saya, nggak bisa gitu. Karena seperti apapun kita, orang akan memiliki penilaiannya sendiri tentang kita. Jadi saya nggak mau terpengaruh dengan itu. Paling itu sih beberapa komen yang akhirnya muncul. Cuman kebanyakan tuh komen-komen yang membuat saya malah mendapatkan apa ya Reaksi kekuatan dan positif ya imun Kak. saya tuh naik loh. Iya, betul. Karena saya juga lihat-lihat TikTok Kakak, baca-baca Iya, komennya, ya semua bilang luar biasa sekali Nang Pendeta, iya, khotbahnya iya. sangat menginspirasi. Iya, saya juga dulu kan TikToknya kakak nih FYP nih lewat dari beranda Oh, saya oke. baca nih komen-komennya. Makanya ketika dibilang mau podcast nih sama kakak pendeta Lilis Tambunan, wow udah saya tautian nih konten-kontennya. Iya bener-bener, Nah, dan di situ tuh pengalaman menurut aku ya seru banget. Dan aku kurang setuju kalau dibilang, aku sih pernah juga discuss dengan teman gitu yang pernah bilang kenapa sih harus dibikin khotbahnya di apa namanya di media sosial kita gitu. Ini teknologi begitu. Yang mana anak-anak muda Kristen itu ada banyak di sana gitu. Dan kalau kita bisa sampaikan itu, mungkin ketika itu hatinya sedang terluka dan itu FYP di akun dia, saat itu dia mendapatkan kekuatan, itulah poinnya gitu. Karena firman Tuhan itu kan untuk menguatkan setiap hati, untuk mengubah setiap orang gitu. Jadi medianya seperti apapun, saya rasa kalau tidak salah begitu ya, menurut pandangan saya, yang pasti kita tidak dalam rangka untuk menunjukkan keberhasilan kita, karena kita dipanggil untuk melayani itu bukan untuk berhasil ya menurut saya, tapi untuk setia. Dan kesetiaan kita itu bisa dalam banyak bentuk. Nah, jadi di situ paling itu pengalaman saya sih. Cuman kalau misalkan ada yang tapi hanya satu orang. Kalau selebihnya nih kalau aku ketemu misalnya ke salah satu gereja gitu. Yang pendeta Lilis kan yang di TikTok gitu. Itu paling aku ketawa gitu. Iya, iya bener itu. Foto dulu Inang gitu. Nah, saya terus juga kemarin waktu kita ketemu, ini ini kakak yang FYP di TikTok nih, cuman kayak segan gitu karena kakak juga kan sama rekan-rekan yang lain iya kayaknya ya. sungkan sekali untuk bertanya. Aduh, kalau saya aslinya kalau udah ketemu, oh kayaknya banyak juga yang kayaknya Inang ini orangnya gimana ya, sungkan gitu ya kalau mau ini kayaknya apa namanya? Untuk Karena ngomong kalau sama pengalaman kayaknya sebelumnya, sungkan ternyata deh. Inang orangnya gini ya, ternyata orangnya bocil ya. Iya. Iya, 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 kalau ketemu gitu. Jadi itu Nah, sih pengalaman saya ya setelah bermedia sosial, seru banget gitu. Jadi lantas dan seperti, cukup ini salah satu hal iya kak, nah, salah lanjut satu aja hal kak. sih yang menarik yang saya temukan gitu ya di pengalaman saya dengan media sosial ini.
pengalaman-pengalaman untuk dipanggil melayani khotbah gitu ya di tempat yang bukan HKBP, artinya bukan bukan melulu gereja kita tapi sudah ke gereja Nias, Karo, Okumene, banyak hal lainnya atau instansi, itu aku temukan dari TikTok gitu. Jadi di situ lebih lebih banyak lebih banyak apa namanya ladang pelayanan kita yang terbuka untuk berjumpa dengan banyak orang loh gitu. Dengan basic kita adalah dari gereja HKBP. Itu pengalaman saya yang menurut saya sesuatu yang saya tidak pernah pikirkan jauh sebelumnya. Bahkan pernah waktu itu datang ke gereja ya dari Okumene, mau bertemu pendeta Lili, saya siapa ya, saya bilang karena mintanya Mas Antam kan, lalu udah ketemu siapa ya, Amang Nang berdua kan, dan ya saya lihatnya dari TikTok, itu aku langsung senyum sendiri gitu. Jadi kayak kok lucu sih TikTok membawa anda ke sini gitu. Ya ada yang jadi akhirnya kita berbincang dan banyak hal gitu. Yang konseling juga cukup banyak, ini yang paling sering saya nggak pernah, karena kalau di TikTok itu kalau kita nggak berteman kan nggak bisa kirim pesan ya. Jadi saya selalu tautkan Instagram saya, kalau ada yang mau bisa dia kirim pesan DM di Instagram. Kemarin juga kan dari DM ya, kalau nggak salah kita mulai ini untuk podcast ini dari Iya DM. betul Kak. Dari kontaknya. Nah di situ banyak sekali yang menceritakan pergumulannya. Jadi anak muda Oh. kita yang basicnya juga adalah HKBP, gereja HKBP, itu banyak sekali yang memiliki pergumulan dan mereka tidak tahu menceritakannya kepada siapa. Hmm. Mereka menemukan salah satu profil pendeta di TikTok, entah siapapun itu, salah satu saya mengalami dan mereka DM. Nggak cuma satu dua, tapi ada cukup banyak. Mungkin saya kalau bisa bilang 50 hampir 100. Dan DM saya itu selalu penuh. Jadi pasti menceritakan pergumulannya, suami istri atau anak atau yang sedang kuliah dan banyak hal lainnya. Jadi menurut saya media sosial itu bisa membantu kita hadir untuk anak-anak muda kita HKBP, membantu mereka menyelesaikan persoalannya, walaupun mereka tidak berjumpa dengan kita. Karena kita Iya, sudah hidup di zaman itu, di zaman sekarang ini iya teknologi, betul. begitu. Hmm. Dengan konten-konten juga, dengan postingan kita juga dapat menarik mereka. Di mana sih Inang Pendeta ini melayani? Iya, Artinya pasti mereka penasaran nih, pengen uh-uh. jumpa langsung. Artinya tanpa sengaja mereka juga ingin beribadah, ingin Ya, datang. uh-uh. Artinya itu juga suatu hal yang positif untuk kalangan muda dan menyelamatkan jiwa-jiwa muda yang saat ini mudah depresi, mudah Ya, stres. putus asa. Ya, artinya juga jika kita menggunakan media sosial dengan baik dan positif, artinya dapat menjadi salah satu sarana menyelamatkan jiwa-jiwa muda yang hidupnya asik scroll, scroll TikTok. Ya, Ternyata mereka mendapat pencerahan. iya, ya itu benar-benar dan pengalaman saya juga suka banyak yang datang berjumpa untuk dengar khotbah dan hadir. Jadi kalau perhatian beberapa komen, ini khotbah jam berapa hari Minggu dan seterusnya. Nah mereka yang berdomisili di Jakarta biasanya akan datang, terus ketemu, terus minta foto, akhirnya ngobrol gitu. Jadi saya tuh bukan jadi kayak ngerasa gimana ya, tapi justru ternyata kami punya jemaat yang cukup memiliki banyak persoalan dan mereka tidak tahu kemana mereka harus menyampaikannya. Dan kebanyakan mungkin malu kalau berjumpa langsung kan. Tapi dengan media sosial yang ada, mereka bisa mencurahkan isi hati mereka tanpa mereka harus bertemu. Karena bagaimanapun orang yang sedang punya persoalan, punya beban nih untuk ketemu dan mencurahkan isi hatinya kan. Nah, salah satu media itu cukup menolong mereka. Menurut saya begitu. Wow. Pastinya dengan adanya itu pasti tambah deh kesibukan kakak dalam melayani Iya, misalnya untuk konseling, baik itu virtual atau tidak. iya, iya. Lantas, bagaimana sih kak kakak membagi waktu kakak dalam misalnya di tengah-tengah sibuknya pelayanan, sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, dan harus pasti nih kontennya pasti harus diedit dulu nih. Bagaimana sih kak kakak dalam menangani hal itu, membagi waktu dengan baik dan itu, apakah itu tidak merepotkan bagi kakak? Eh, jujur li sih, jujur li. Jujur banget. Di Ya. sekarang gitu kan suka semakin banyak nih komen yang minta balas pakai VT dong Ina, balas pakai VT ini sering banget gitu dan aku tuh kayak kesannya sombong banget nggak respon mereka, hanya aku nggak bisa semua fasilitasi gitu. Benar itu pasti akhirnya menyita beberapa waktu saya untuk merespon khususnya yang DM ini yang cukup banyak ya karena kita nggak bisa cuman kalau balas VT kan kita cukup posting satu video tapi kalau kita konseling mereka yang masuk dari DM kita jadinya respon respon baliknya banyak kan kita harus terus feedback kita harus terus komen kita harus terus kasih pencerahan gitu. Tentu menyita waktu bahkan anak saya pernah bilang gini, mama pegang HP terus sekarang kan. Terus aku baru nyadar, oke, oke, aku disadarkan bahwa
sudah terlalu banyak dengan gadget aku gitu ya. Dan di situ aku belajar memanajemen gitu. Dengan kembali lagi ke S2 yang tadi, manage waktu. Ini lebih kepada manage waktuku ya. Jadi kalau misalkan tadinya aku bisa lebih santai sekian jam, maka aku kurangin. Sekian jam ini aku pakai untuk merespon yang ada di DM atau mengedit video. Ya edit video juga itu tuh kan butuh konsentrasi ya. Yang mana gitu. Tapi tapi gini, akhirnya kita kalau menjiwai sesuatu hal, kita akan sangat gembira melakukan itu. Tapi kalau kita nggak menjiwai, kita nggak senang dengan itu, dengan bidang itu, maka kita akan bersungut-sungut. Nah, buat saya sendiri, walaupun waktu saya sedikit tersita untuk hal itu, tapi saya sangat senang dengan yang sekarang saya alami, maka tidak menjadi pergumulan buat saya. Gitu. Hanya tinggal mengaturnya saja. Nah, pasti ini ada kakak pernah pernah dengar nih seperti ini. Setiap orang itu memiliki pribadi yang berbeda. Misalnya, kalau saya di TikTok, saya itu seperti ini. Kalau saya di rumah, saya itu seperti ini. Kalau lagi bersama suami, saya itu seperti ini. Bagaimana sih kakak bisa menempatkan posisi sebagai istri, sebagai ibu, dan sebagai pendeta di tengah-tengah kesibukan dan keseharian kakak? Ya, jadi memang walaupun saya cukup banyak sharing pengalaman pelayanan saya, oh ini salah satu hal juga yang perlu saya sampaikan. Niat awal saya merecord pelayanan itu adalah untuk sebenarnya supaya aku save di TikTok ini. Suatu saat aku akan ingat bahwa aku pernah melayani di sini, di rumah ini, pada hari ini, aku kondisinya seperti ini. Karena kita tidak tahu seperti apa kita ke depan. Sebenarnya Betul. itu niat awal. Makanya aku record gitu. Tapi ternyata itu cukup banyak yang menilai dari sudut bahkan ada yang DM itu, Inang kalau mau jadi pendeta seperti apa sih? Itu jadi cukup banyak juga. Gimana sih Iya, kiat-kiat mau betul. jadi pendeta? Oh banyak juga nih yang minat jadi pendeta. Aku jadi berpikirnya begitu kan. Nah, tapi eh, kalau aku sampaikan semua, apapun yang aku sampaikan di TikTok, bentuk pelayan atau diriku, itu belum diriku semua. Jadi orang boleh lihat keseharian saya, tapi itu belum diriku saya, belum diri saya semuanya gitu. Orang boleh lihat aktivitas saya, tapi pasti tidak akan mengenal saya lebih jauh. Jadi itu hanya dari luar. Tapi kalau di dalam bersama keluarga, bersama dengan suami, itu pasti jauh berbeda. Jadi pasti banyak hal yang akan saya jaga juga. Tentu nggak semua saya publish ya, nggak semua saya publish begitu. Yang pasti tapi memang maaf, TikTok ini apa namanya media sosial yang saya pakai ini cukup menggambarkan mungkin pribadi saya ya. Karena beberapa orang yang DM itu atau juga ini menarik ya. Ada beberapa kakak tingkat abang tingkat saya itu juga messages dari Facebook. Dek, kau tuh menginspirasi banget ya. Nah, aku tuh suka mikir dari mana yang menginspirasi gitu ya. Ini kakak tingkat saya yang saya unggulkan loh. Yang saya tuh bangga banget sama dia waktu di kampus gitu. Terus, nah dari situ aku belajar bahwa pribadi kita itu, siapapun kita ya, pribadi kita itu ketika kita hadir dengan ketulusan, orang bisa menerima atau transfer energi gitu, terjadi transfer energi hanya dari situ saja gitu. Karena saya pernah juga melihat salah satu apa namanya konten ya, kok aku terinspirasi hanya dengar suara dia dan melihat keseharian dia tuh aku langsung kayak recharge lagi gitu. Nah jadi saya sih sejauh ini ya dengan pengalaman saya di media sosial, yang penting tetap dengan etika yang baik, semua tentang keluarga juga aku nggak publish, aku nggak pernah publish yang sampai sedetail gitu aku jaga. Artinya tetap ada ukuran-ukuran tertentu. Tentang pelayanan di gereja juga aku minta izin sebelumnya bisa pertanyaan. Nanti aku bikin konten ya. Iya dong Inang, aku bukan Inang aku videoin dong. Ya aku di sini gitu. Jadi aku nggak mau record kalau yang tempat aku pertanggungan atau pelayanan mereka tidak izinkan. Iya. Tapi kalau mereka mau, dan umumnya sih pada mau, malah minta di record supaya masuk ke TikTok. Kalau bisa FYP deh gitu. Gitu. Jadi tetap kita jaga si etika-etika ketika kita mau posting sesuatu juga begitu. Nah, lantas bagaimana nih tanggapan abang yang melihat kakak juga aktif di sosial media? Bagaimana nih? Apakah abang juga ikut mendukung atau pernah bilang, ah jangan deh buat-buat kayak gitu atau gimana kak? Ini seru banget sih karena jadi suami itu jujur li dia tuh mendukung sih tapi nggak sepenuhnya mendukung. Jadi sebenarnya banyak banget
kan yang minta live ya, minta live dari komen itu live TikTok. Mungkin mereka mau sharing secara langsung gitu kan. Nah, jadi akhirnya aku pernah nih ladenin saya live kayaknya 2 atau 3 kali terus Amang itu langsung WA, mati kan live-nya sekarang. Terus aku langsung off kan dong, aku langsung off. Kalau bisa masalah besar ini, karena aku nggak izin sebelumnya, karena buat aku ya ini sama aja kan, kelanjutan dari kontenku. Dia dia bilang tidak boleh, tidak diizinkan untuk live, karena mungkin nanti pokoknya nggak boleh. Alasannya saya kurang tahu apa ya. Nah tapi pernah sih yang menarik, ya udah kalau gitu aku nggak usah bikin konten lagi ya gitu ya, misalnya sharing kan sama beliau. Terus enggak sih, boleh sih. Cuman kalau ada yang konten konten ini ya laki-laki semua itu nggak usah dikomenin gitu. Jadi lebih kepada cemburunya sih. Cemburu Jadi, ya. jadi banyak yang melihatin, jadi banyak yang itu emang jealous banget orangnya. Jadi nggak boleh, makanya aku nggak pernah lagi live TikTok. No, Cuma sekali gitu. itu doang Kak. Hanya itu doang. Kalau yang lainnya nggak dia oke. Malah mau kalau misalnya kegiatan, aku kasih handphone. Kenapa? Mau bikin konten, pasti gitu. Ya udah sini aku record. Tolong tolong konten record dulu record. Aku pasti gitu, dia udah paham. Iya iya iya. Iya. Terus kadang bilang sama sama anaknya gitu kan, lihatlah mamamu ini Rahel, konten terus, seleb TikTok ini gitu. Jadi malah ngeledekin tapi jadi candaan kita di keluarga gitu. Itu Tapi aja bukan sih. berarti bukan berarti tidak sepenuhnya mendukung, tapi tidak sepenuhnya juga melarang ya Kak. Enggak. Amang sih dukung, Amang dukung. Hanya itu salah satu, ya itu aja yang dia nggak suka, janganlah gitu. Yang live Kalau live itu selebihnya, ya. dia dukung, dia dukung. Gitu. Oke. Nah, itu seputar tentang media sosial. Kembali lagi nih, kita ke pelayanan kakak selama menjadi pendeta di HKBP Keramat Jati. Yang pasti itu adalah salah satu gereja yang berada di kota nih, Kak. Sering banget nih dianggap bahwa itu sebuah keberuntungan dari beberapa segi untuk para pendeta yang ditempatkan di kota. Apalagi termasuk salah satu gereja yang memiliki jemaat yang besar. Namun, tentu hal ini tidak menutup adanya tantangan atau pergumulan yang kakak alami selama melayani di kota. Kalau yang selama ini terjadi, apa yang menjadi suka duka kakak selama melayani di kota nih, Kak? Suka duka ya. Dukanya dulu aja ya, baru sukanya. Boleh. Eh, hal yang umum sih, apa ya, hal yang umum kalau dianggap eh, hal yang sesuatu keberuntungan ketika ditempatkan di ibu kota ya, di gereja yang ada di kota. Eh, yang pasti kita berjumpa dengan orang-orang yang memiliki latar belakang pendidikan yang eh, sudah jauh dari kita secara pendidikan ya. Jadi kita harus mengimbangi itu dengan bagaimana kita berkomunikasi, bagaimana khususnya kita melayani. Jadi kalau kita melayani dengan level yang biasa saja untuk di kota, menurut saya ini jadi salah satu tantangan. Jadi kita itu terstimulus untuk memberikan suatu pelayanan yang benar-benar bisa menyentuh mereka. Jadi minatnya untuk ke gereja, minatnya untuk aktif di gereja, pelayanan itu kita harus lebih berusaha kuat menarik mereka. Mereka lebih pilih untuk istirahat. Jadi kalau ada kegiatan di hari libur pun, ini justru tidak menyenangkan buat mereka. Jadi mereka lebih pilih untuk istirahat atau family time gitu. Itulah salah satu realita di kota besar. Jadi kita harus memiliki apa ya, merancang, kita harus berusaha membuat konsep pelayanan yang buat mereka itu membuat mereka menjadi lebih ringan bebannya dengan kehadiran mereka datang ke gereja gitu. Jadi gereja menjadi salah satu tempat, ya tempat mereka untuk beristirahat dari kesibukan mereka di luar. Itu hal sih. Jadi cara berkomunikasi kita juga saya alami sih ya. Setelah di sini kita nggak bisa apa ya, kita harus mengatur mengatur diri kita berhadapan dengan mereka. Jadi mereka tidak sepele dengan kita gitu. Kita harus mengimbangi bagaimana cara kita harus mengimbangi bagaimana cara mereka bersikap begitu. Kemudian khotbah juga kita nggak bisa apa ya, kalau karena kita tahu audiens kita orang-orang yang memiliki pendidikan, dan bahkan di sini banyak loh jemaat yang sekolah teologi juga walaupun mungkin bukan dari teologi yang bukan dari HKBP begitu ya, tapi di sini kan banyak sekolah-sekolah yang menawarkan dengan sekolah apa namanya basic teologi, dan mereka juga banyak yang menerima pendidikan itu. Jadi kalau kita tidak imbangi dengan referensi kita yang kuat tentang HKBP khususnya ya, yang masih satu dogma dengan
HKBP, kalau kita tidak imbangi dalam khotbah kita dengan referensi yang kuat, maka disinilah kita tanda kutip ya bisa dijengkali oleh mereka gitu. Jadi benar anggapan kalau bilang di kota enak ya, fasilitasnya segala macam. Tapi kita juga harus bisa memiliki apa ya, siap dengan menghadapi audiens-audiens yang pasti pendidikannya lebih tinggi dari kita. Itu salah satu tantangan menurut saya yang pergumulan. Kalau soal dengan Sintua, dengan hal-hal lainnya itu saya rasa di semua gereja itu sama. Pasti sama lah. Ada Sintua yang baik, ada Sintua yang setengah baik, ada yang Sintua ya gitulah ya. Kalau itu saya yakin di semua huria ada. Itu sih kalau dukanya ya. Kalau sukanya, salah satu hal yang saya cukup rasa syukur saya ada di kota gini. Saya bisa ketemu banyak orang dan itu menstimulus saya harus belajar lebih banyak. Jadi kita itu kalau di satu tempat levelnya sama dengan kita udah merasa udah cukup. Kalau di sini enggak, kita selalu merasa kurang. Kita selalu merasa harus tambah lagi nih, tambah lagi nih. Jadi Harus upgrade ilmu belajarnya tuh baru lebih nih. Harus gitu banyak. ya, Kak? Kalau aku sendiri tuh terstimulus untuk lebih banyak belajar dalam berbagai hal gitu dengan adanya di sini gitu. Mungkin kalau di tempat lain karena juga apa namanya waktu juga banyak luang, malah kadang jadi lebih santai ya, lebih banyak juga apa namanya membuang waktunya di tengah kesibukan. Justru di situ kita terstimulus untuk manage waktu untuk belajar, untuk ini keluarga ini segala macam. Itu salah satu hal sih menurut saya yang mengubah karakter saya setelah di sini. Dan dengan berbagai masalah yang menurut saya cukup complicated di sini menghadapi berbagai karakter manusia, itu juga mengajarkan kita menjadi orang yang lebih dewasa dalam bersikap. Itu salah satu yang saya alami. Gitu sih. Dan yang paling kakak syukuri ya. Ya, Artinya itu paling jauh saya suka. banyak upgrade ilmu. Ya, upgrade ilmu itu benar-benar harus jadi PR banget sih untuk siapapun Iya. penelitian lain di kota. Menurut saya ya. Karena setiap hari pasti ada aja ilmu-ilmu baru yang harus kita ketahui atau berita informasi yang lain yang harus memang kita gercep untuk mengetahui hal itu. Iya, karena mereka bisa jauh lebih mengetahui daripada kita. Kita Oh, masih artinya berbicara jangan sampai soal deh, jangan sampai orang hal yang lain ini. duluan tahu daripada kita. Ya, ya. Jadi paling tidak kita mengimbangi begitu kan? Paling tidak Hmm, kita betul. mengimbangi dari apa yang mereka ketahui gitu. Jadi kalau kita nggak tahu apa-apa, kita benar-benar kayak nggak dianggap gitu. Nah, kita harus bisa mengimbangi bahwa mereka tetap segan, bahwa kita bisa eh, mengimbangi apa yang mereka sedang percakapkan. Wow, luar biasa sekali. Sudah banyak sekali nih Kak yang kita bicarakan dari bagaimana pengalaman Kakak sebagai seorang pendeta, bagaimana suka duka Kakak dalam melayani, bagaimana juga pembagian waktu Kakak sebagai seorang pendeta, seorang ibu, seorang istri, dan sebagai yang sudah termasuk sebagai seorang yang aktif dalam media sosial. Untuk Hmm. membuat-buat konten itu bukan suatu hal yang mudah, yang harus punya waktu banyak untuk ngedit, untuk ambil, untuk record video, untuk segala macam yang artinya juga di situ dibutuhkan sesuatu yang tidak asal konten, yang artinya selain memberikan inspirasi, dapat menyalurkan energi positif juga bagi yang mendengar dan menontonnya, ya kan, Kak? Nah, lantas nih, Kak, untuk menutup dari podcast kita hari ini nih, boleh dong Kakak sampaikan satu dua hal sebagai motivasi bagi kalangan muda ataupun bagi pelayan supaya lebih memiliki energi positif dalam membagi waktunya sebagai pelayan ataupun nanti sebagai seorang istri atau sebagai seorang suami, sebagai ibu, untuk semua kalangan-kalangan yang menonton podcast kita hari ini. Ya, saya pribadi sih mau gimana ya? Satu hal yang menurut saya perlu selalu kita ingat dan kita lakukan tentang panggilan pelayanan pohonan kita. Bahwa dimanapun kita tetap menjadi pelayan Tuhan. Kan kalau ada yang bilang, kalau di gereja ya jadi pendeta, kalau di luar ya ini gitu. Di rumah jadi ibu gitu. Menurut saya, panggilan kita sebagai seorang pelayan itu teraktualisasi dimanapun kita berada. Gitu. Terlepas dari covernya ya, dari bentuk penampilan kita. Karena saya salah satu orang yang tidak tidak saya sangat mendukung para pelayan yang bisa menyesuaikan dirinya
di mana dia berada dalam hal penampilan, dalam hal penampilan. Ya. Karena menurut saya itu salah satu daya tarik ya. Kalau orang sudah senang melihat kita, apapun yang kita katakan itu jadi oke buat mereka, gitu. Itu menurut saya. Ya. Nah, jadi terlepas daripada penampilan itu, tapi jiwa seorang pelayan itu harus selalu teraktualisasi dimanapun kita berada. Baik di gereja, baik di rumah sebagai seorang ibu, baik di tengah keluarga saya sebagai seorang anak, atau saya seorang kakak, seorang adik, dan banyak hal lainnya ya, dimanapun kita berada. Karena pelayan kita itu harus selalu teraktualisasi. Maka ucapan kita, perkataan kita, tindakan kita harus selalu menunjukkan itu. Jadi saya mau selalu mengingatkan itu kepada siapapun supaya menjauhkan diri dari sikap yang apa namanya kalau di luar ya itu di gereja lah begitu. Kalau saya kan bukan di gereja. Itu salah satu yang menurut kita candaan tapi cukup membahayakan pikiran kita. Jadi itu tidak boleh terjadi. Makanya kadang kita ya saya salah satu hal yang saya selalu uh, saya renungkan sih. Kalau dokter ketemu dokter, obrolannya tentang medis dokter gitu. Kalau ahli statistik begitu. Kalau pendeta ketemu pendeta, pelayan ketemu pelayan tuh ngomongnya kadang yang lain gitu ya. Jadi buat saya itu PR sekali. Sebagai seorang pelayan, kita harus selalu mengaktualisasikan pelayanan kita dimanapun kita berada. Tetapi menyesuaikan penampilan kita itu juga salah satu hal yang penting. Supaya apapun yang kita sampaikan untuk orang lain, mereka bisa menerima apa yang telah kita apa yang kita sampaikan kepada dia itu. Tapi ingat jadilah diri sendiri, tetap tetap menginspirasi orang lain, menghargai orang lain itu sangat penting, menghormati orang lain sangat penting. Itu saja sih yang bisa Inang sampaikan. Sorry kakak, yang boleh. Baik Kak, terima kasih luar biasa sekali Kak pencerahannya. Bagaimana untuk kami nanti membagi-bagi waktu sebagai saya sendiri yang sebagai nantinya jadi memang pelayan dan Ya, jadi pastinya seorang akan istri. menikah, jadi seorang Iya istri, dong. jadi seorang ibu. Artinya juga harus memiliki mindset bagaimana bisa mengatur waktu dan menempatkan diri menjadi di mana kita berada, tapi tetap mengaktualisasikan kita seorang pelayan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, demikian podcast kita hari ini bersama dengan Pendeta Lilis Ferawati Tambunan. Semoga menjadi inspirasi, semoga menjadi suatu motivasi untuk para ibu, untuk para suami juga, dan untuk para kalangan muda, agar kita lebih memiliki energi yang positif dalam menjalani hari-hari kita. Ada banyak masalah, ada banyak pergumulan hidup, namun ketika kita berserah kepada Tuhan, pasti Tuhan akan menjawab pergumulan kita satu persatu. Nah, untuk saudara-saudara sekalian, jangan lupa untuk tetap menonton podcast kita yang tayang setiap minggunya pada hari Jumat jam 5 sore. Nantikan episode-episode selanjutnya di podcast HKBP. Sampai jumpa.